Tanah di ujung itu dikenal sebagai lemah peteng. Lahan kosong seluas sawah, dibiarkan mingguan tanpa ada yang berani menggarap. Bukan karena tandus, justru rumputnya subur. Tapi karena cerita lama yang membekas jauh lebih peka dari malam. Dahulu tanah itu milik seorang lelaki sederhana bernama Mbah Karsa. Ia seorang pembuat ramuan tradisional, sering memberi obat batuk dan demam untuk warga. Namun, ketika seorang saudagar kaya di kampung itu jatuh sakit misterius, kecurigaan menunjuk ke Mbah Karsa. Fitnah mengalir, ia dituduh menyimpan ilmu santet, memelihara ilmu hitam, dan menyakiti orang lewat santet. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah sang saudagar menolak membayar utang pada keluarga Mbah Karsa, lalu menyulut isu agar Mbah Karsa disingkirkan. Dalam tekanan, Mbah Karsa dihakimi massa. Rumah dan kebunnya dirusak, ia meninggal di malam yang sama, bukan karena terbukti bersalah, melainkan karena patah hati dan sesak di dada. Sebelum mengembuskan napas terakhir di tanah miliknya, ia berbisik pada angin, kalau aku dituduh gelap, biarlah tanahku bicara pada kegelapan. Sejak saat itu, kutukan dimulai. Tanda-tanda yang dirasakan sampai kini setiap malam Jumat, terdengar suara lesung ditumbuk sendiri padahal tak ada orang, dan tak ada lesung. Bibit padi yang ditanam, tumbuh hitam di pucuknya, lalu layu dalam semalam. Siapapun yang melintas selama di tanah itu, pulangnya demam tinggi dan bicara melantur dengan suara yang bukan miliknya. Hewan ternak menolak menginjak tanah itu, seolah ada batas tak kasat mata yang lebih menakutkan dari pagar listrik. Warga yang penasaran pernah merekam video dari kejauhan. Di kamera, terlihat cahaya pijar hijau melingkar, melayang rendah di atas tanah. Ketika diperbesar, bentuknya menyerupai sosok lelaki duduk bersila menatap kebun yang tak pernah selesai ia rawat. Para tetua kampung akhirnya menggelar ritual permohonan maaf. Namun kutukan tak benar-benar hilang. Ia hanya diam, menunggu penebusan yang bukan lewat prosesi, melainkan lewat pengakuan bahwa fitnahlah santet terkejam yang pernah hidup di kampung itu. Hingga kini, tanah itu tetap ada. Tidak menyerang, tetapi menjaga cerita agar tak ada lagi korban yang mati kakunya oleh tuduhan. Kalau kalian suka cerita misteri yang bikin bulu kuduk ikut bicara, jangan lupa bantu channel ini tumbuh subur, bukan hitam di pucuknya dengan cara subscribe, like videonya, share ke teman yang suka hal mistis. Target kita jelas, 500 subscriber. Karena di channel ini, makin banyak yang nonton, makin banyak juga misteri yang kita buka satu persatu. Ingat, bukan hantunya yang paling menakutkan, tapi cerita yang belum selesai diceritakan. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Kalau berani, tetap bersama kami.